Assalamualaikum. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi dengan judul Persamaan Akuntansi, dosen pengasuh Ibu Yuli Nurhayati. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Carlita Pratiwi, NIM 2001020019, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Insan Lubuk Linggau. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian dari persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menggambarkan posisi aktiva, hutang, dan ekuitas yang diakibatkan adanya transaksi yang terjadi pada perusahaan. Golongan akun atau rekening. Akun atau rekening adalah tempat mencatat terjadinya perubahan kekayaan perusahaan. Akun atau rekening dibagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real adalah kelompok akun nyata dan pada umumnya berwujud secara fisik. Misalnya, saldo pembukuan 2019 500 juta. Sedangkan akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban yang bersifat sementara. Akun real terdiri atas yang pertama yaitu aktiva, yang kedua liabilitas, dan yang ketiga yaitu ekuitas. Oke, yang pertama yaitu aktiva. Aktiva adalah kekayaan perusahaan berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang, atau dapat disebut juga kekayaan perusahaan yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Aktiva terbagi atas 5 macam, yaitu yang pertama aktiva lancar, yang kedua investasi jangka panjang, yang ketiga aktiva tetap, yang keempat aktiva tak berwujud, yang kelima harta lain-lain. 1. Aktiva lancar, yaitu uang tunai dan harta lain yang diharapkan dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya seperti kas, piutang, perlengkapan, persediaan, barang dagang, beban dibayar di muka, dan pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang, yaitu investasi yang dimaksud untuk menguasai perusahaan atau memperoleh penghasilan tetap. Contohnya seperti penanaman modal dalam saham dan obligasi. Yang ketiga yaitu aktiva tetap, yaitu harta berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun atau yang bukan merupakan barang dagangan yang akan dijual. Contohnya seperti tanah atau lokasi, peralatan kantor, dan mesin. Yang keempat yaitu aktiva tak berwujud, yaitu harta yang berupa hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan. Contohnya seperti nama baik, hak paten, hak cipta, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu harta lain-lain, seperti gedung yang terbengkalai atau misalnya mesin yang tak terpakai atau juga tanah yang tidak dapat dijadikan tempat usaha. Baiklah, yang kedua yaitu liabilitas atau juga disebut dengan hutang. Liabilitas adalah suatu tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu dan juga merupakan kekayaan perusahaan yang berasal dari pihak ketiga. Hutang terdiri dari 1. Hutang jangka pendek, yaitu kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu atau 1 periode. Dan yang kedua, hutang jangka panjang, yaitu kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu yang relatif lama atau lebih dari 1 tahun. 3. Ekuitas atau juga disebut dengan modal.
Ekuitas adalah kekayaan pemilik perusahaan atau hak milik atas harta perusahaan. Perusahaan memiliki dua ekuitas, yaitu yang pertama, ekuitas kepada pihak yang meminjamkan dana atau yang disebut juga kreditor. Yang kedua, ekuitas kepada hak yang dipinjamkan dana atau yang disebut juga dengan debitor. Kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang akun real, sekarang saya akan menjelaskan akun nominal. Akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya hanya sementara. 1. Pendapatan. Pendapatan yaitu penambahan dalam modal perusahaan yang berasal dari kegiatan usaha. Contohnya seperti pendapatan utama perusahaan adalah jasa advokat, atau juga bunga bank adalah pendapatan dari perusahaan lain. Dan yang kedua yaitu beban. Beban adalah sejumlah pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil. Contohnya seperti beban gaji, beban iklan, beban penyusutan, dan beban bunga. Berikut merupakan pencatatan transaksi ke dalam persamaan akuntansi. Bisa kita lihat, ini ada 9 transaksi yang dilakukan oleh perusahaan jasa percetakan CP Alhambra. Dari contoh transaksi ini akan kita masukkan ke dalam persamaan akuntansi. Baiklah, pertama, tanggal 1 Mei 2019, Tuan Zinu mendirikan perusahaan jasa percetakan dengan nama CV Alhambra dengan investasi awal berupa kas 10 juta dan peralatan senilai 1 juta. Selain itu, Tuan Zinu mendapat pinjaman dari temannya sebesar 5 juta. Jadi, transaksi 1 Mei merupakan setoran awal. Dengan kas bertambah menjadi 10 juta, peralatan menjadi 1 juta, utang usaha menjadi 5 juta, dan modal pemilik menjadi 6 juta. Kalau kalian bertanya-tanya mengapa modal pemilik 6 juta, itu dikarenakan hasil peralatan yang 1 juta itu ditambah dengan utang usaha yang 5 juta, jadi hasilnya 6 juta, itu merupakan modal pemilik. Dan transaksi kedua, tanggal 3 Mei 2019, perusahaan membeli peralatan sebesar 800.000 tetapi baru dibayar 500.000. Jadi untuk transaksi kedua, kas berkurang 500.000, peralatan bertambah 800.000 dan utang usaha bertambah 300.000. Untuk transaksi ketiga, pada tanggal 4 Mei 2019 dibayar hutang 1 juta. Kas berkurang dan utang pun berkurang. Transaksi keempat, pada tanggal 7 Mei 2019, setoran pemilik untuk tambahan modal sebesar 1.500.000. Kas bertambah dan modal bertambah. Untuk transaksi kelima, pada tanggal 9 Mei 2019 diselesaikan pekerjaan percetakan kartu nama dengan nilai 1 juta, tetapi baru diterima 800.000. Jadi, kas bertambah, piutang bertambah, dan modal bertambah. Untuk transaksi ke-6 pada tanggal 10 Mei 2019 dibayar biaya iklan 100.000. Kas berkurang dan modal pun berkurang. Untuk transaksi ke-7 pada tanggal 11 Mei 2019 diterima pendapatan jasa 500.000. Kas bertambah dan modal bertambah. Untuk transaksi ke-8 pada tanggal 12 Mei 2019 diterima piutang 50.000. Kas bertambah dan piutang berkurang. Dan yang terakhir, transaksi ke-9 pada tanggal 15 Mei 2019 diambil uang kas oleh pemilik 100.000. Kas berkurang dan modal berkurang. Jadi untuk hasil akhir, jumlah aktiva atau harta itu sama dengan jumlah
liabilitas atau hutang ditambah ekuitas atau juga disebut juga dengan mod. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan untuk materi persamaan akuntansi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.